Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia buat sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia buat sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Di sini kita akan membantu Mas Karyo menyelesaikan misi memusnahkan Raja Masa Lembu, Raja Masa Lembu ya sahabat-sahabat. Mat, di HP iPhone kok mukaku kok kayak berminyak ya? Bentar sahabat-sahabat. Ini saya live pakai dua HP. Oke, sahabat-sahabat, seperti biasanya tidak lupa kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya live dua channel. Jadi dua channel saya live. Yang pertama channel GNS live streaming, yang kedua channel Gus Nur Syamsun. Ya. Coba Mat, dipantau yang channel kamu di luar aja, itu pintunya ditutup. Coba dicek yang GNS live streaming. GNS live streaming gimana? GNS live streaming. Sebelumnya kita sholawat ya sahabat-sahabat. Ayo saya mengajak sahabat-sahabat untuk bersolawat, ya. Aduh, I'm sorry kawan. Itu yang apa? GNS live streaming. Mana coba lihat. Tapi kok gambarmu kayak gini HP-nya? Atau HP-nya ya? Itu gambarnya. Ini yang GNS satunya enggak bagus tadi. Oh, yang satunya bagus? Iya, GNS. Coba ya. Sebentar sahabat-sahabat. Oh iya, oh cahaya matahari. Ini nih. Udah. Oke, siap. Sip. Oke sahabat-sahabat, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah
Salawat, salawat, salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamah nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul, dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran, karena sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah. Oke sahabat-sahabat, langsung saja. Jadi saya akan bercerita. Saya ini kasihan melihat Mas Karyo dan kawan-kawan mati-matian melawan Raja Masa Lembu. Ya, sebetulnya sepele sekali, mudah sekali untuk mengalahkan Masa Lembu, itu mudah sekali. Jadi gini sahabat-sahabat, untuk mengenai Masa Lembu, kita cerita dulu dari kronologi kisah sebenarnya dari Raja Masa Lembu. Saya akan menceritakan, ini saya akan berbagi wawasan dan pengalaman. Saya sudah mentransfer energi, kekuatan, ilmu rahasia saya untuk Mas Karyo. Sudah saya berikan untuk Mas Karyo. Daripada Mas Karyo pusing-pusing ya untuk mengalahkan Raja Masa Lembu. Sebetulnya padahal simpel sekali. Masa Lembu itu apa sih? Kalian harus paham. Ayo, ada yang tahu siapa Masa Lembu itu? Atau nama apa itu Masa Lembu? Siapa yang tahu? Coba ayo tebak-tebak. Ayo tebak-tebak. Siapa yang tahu nama asli Masa Lembu? Rivaldi Official, saya tahu Gus. Masa Lembu siapa? Ayo. Arom Kasmudin, Raja Segitiga Bermuda. Salah. Rivaldi, Masa Lembu. Masa Lembu itu siapa? Nah, itu nama apa? Nama siapa? Nama-nama. Itu mah Raja Masa Bodoh. Raja Masa Bodoh. Jadi begini sahabat-sahabat, Masa Lembu itu adalah nama pulau. Namanya nama pulau, Pulau Masa Lembu. Jadi ada di antara Pulau Jawa bagian timur. Pulau Jawa bagian timur ini titik ya, segitiga ini. Ini ada segitiga, yang sebelah sini, titik sini, ini Pulau Jawa, ya, Pulau Jawa. Terus yang ujung ini ada Pulau Makassar. Terus yang sebelah sini ada pulau namanya Pulau Pulau Jawa, Pulau Makassar. Terus yang sini namanya Pulau Kupang, namanya Pulau Kupang ya. Pulau Jawa, Pulau Makassar, Pulau Kupang. Dan yang di tengah-tengah sini, yang pusaran ini ada pulau kecil sekali, namanya Pulau Masa Lembu. Ya. Jadi Masa Lembu itu bukan nama iblis, bukan nama setan, bukan nama jin, apalagi nama raja, bukan. Tapi Masa Lembu itu adalah nama pulau, salah satu pulau yang ada di bagian timur Indonesia, bagian timur. Dan pulau itu zaman dulu, zaman kerajaan Sriwijaya, zaman kerajaan Sriwijaya itu digunakan untuk militer maritim atau pengintaian para
orang-orang asing yang akan masuk ke wilayah-wilayah Sriwijaya. Wilayah-wilayah Sriwijaya maka akan dipantau dengan sebutan sukunya ada namanya, yaitu suku makhluk laut, suku laut. Jadi karena di perairan antara Makassar dengan Pulau Jawa itu perompak laut itu banyak sekali dulu. Nah, makanya dari kerajaan Sriwijaya memerintahkan orang-orang pilihan untuk di pinggir-pinggir pantai Pulau Masalimbu. Nah, kenapa perompak itu kerjanya di area segitiga ini yang dinamakan orang sekarang itu menamakan segitiga Bermudanya Indonesia. Nah, padahal segitiga Bermuda itu bukan ada di Indonesia, tapi kenapa orang Indonesia menganggap itu segitiga Bermuda? Nah, itu sebutan yang diberikan oleh manusia, yang memberi nama oleh manusia zaman modern. Kenapa disebut segitiga Bermuda? Karena di dalam perairan itu ada pusaran air yang sangat besar. Bagaimana sistem cara kerja pusaran air tersebut bisa terjadi? Karena ini pulau. Jadi sahabat-sahabat, di sini pulau ya. Begini saja. Kalau nggak ada papan tulis, saya bingung ini. Jadi di sini Pulau Makassar, di sini Pulau Jawa, di sini Pulau Kupang, dan di tengah-tengah ini kenapa ada pusaran air yang sangat besar? Karena perairan yang dari Selat Jawa, samudra ya, ini ke sini, terus naik ke atas. Yang dari Kupang ini ke sini, naik ke atas. Nah, dari samping sini turun ke bawah, dari samping sini turun ke bawah, yang artinya di tengah-tengah ini akan terjadi pusaran air. Itu secara ilmiah ya, secara ilmiah. Maka dari situ dinamakan segitiga Bermuda. Kenapa dinamakan segitiga Bermuda? Karena sejak tahun ke tahun selalu banyak sekali laut itu memakan korban. Ada beberapa pesawat tahun 2007 sampai tahun 2019 terjadinya kecelakaan ataupun ujian musibah, pesawat jatuh, hilang, terus kapal meledak, kapal jatuh, kapal tenggelam. Nah, apakah itu bisa disangkut pautkan dengan iblis atau jin? Tidak. Sesuatu kejadian kecelakaan, entah di darat entah di air, itu atas takdir Allah. Itu yang pertama hakikatnya. Secara syariatnya, karena keteledoran atau kurang waspadanya manusia tersebut, kurang ngati-ngati, istilah orang Jawa seperti itu. Kecelakaan itu tidak harus di laut, di darat banyak sekali. Indonesia survei membuktikan sebelum adanya corona, sebelum adanya COVID-19, tingkat kecelakaan di Indonesia setiap tahun atau setiap hari meninggal karena kecelakaan di jalan kurang lebih 500 jiwa setiap hari di Indonesia, itu di darat. Apakah itu bisa dikatakan ada gangguan jin, gangguan iblis, ratu ini, ratu itu, raja ini, raja itu? Nah, apakah seperti itu? Pasti itu karena keteledoran, ketidakwaspadaan kita dan kurang ngati-ngati. Kalau naik kendaraan, naik sepeda motor, naik mobil, ngantuk tidak difikirkan, lelah atau capek tidak dipikirkan, asal saja kalau naik kendaraan, tidak mengatur fisik kita, kondisi kita, keadaan kita. Nah, terus kecelakaan di atas darat, di jalan raya, itu bisa jadi karena ngantuk, kecapean, atau mungkin sistem dari kendaraan tersebut yang kurang pakem, remnya blong, atau gasnya yang kurang stabil. Seperti itu ya.
Dan itu tidak bisa disangkut-sangkutkan dengan namanya iblis, jin, raja ini, raja itu, ratu ini, ratu itu. Tidak bisa. Jangan kita sedikit-sedikit menyalahkan setan. Jangan. Setan kemarin sudah laporan sama saya, sudah telepon saya. Banyak setan yang laporan sama saya. Jin-jin itu telepon saya melalui WhatsApp. Gus, kenapa ya Gus? Kok saya disalahkan terus? Orang kecelakaan yang disalahkan jin, orang kecelakaan disalahkan setan. Saya ini salah apa Gus? Itu kata setan-setan, itu kata bangsa jin. Bilang sama saya laporan seperti itu, mereka nangis-nangis. Manusia itu sekarang itu kok selalu menyalahkan saya sama kawan-kawan saya Gus. Mohon bantuannya Gus, diberikan penjelasan sama manusia-manusia itu biar lebih paham. Kami sudah pensiun Gus. Kenapa? Saya jawab, kenapa kamu pensiun wahai setan-setan? Gus, mohon maaf, saya sudah pensiun karena manusia sekarang sudah banyak yang jadi setan. Loh, tuh. Seperti itu. Jadi Raja Masa Lembo itu adalah hayalan. Masa Lembo itu nama yang diberikan oleh manusia, dan Masa Lembo itu adalah nama dari pulau kecil yang dimiliki oleh Indonesia, yang di tengah-tengah laut Samudra Hindia kalau nggak salah ya. Iya kan, Samudra Hindia ya, Ahmad. Yang di pantai utara itu namanya apa? Selat Hindia. Selat Hindia ya, Selat Hindia. Saya lupa IPS saya. Pelajaran IPS lupa saya. Jadi seperti itu sahabat-sahabat. Setan-setan sudah telepon sama saya, jin-jin sudah telepon sama saya. Mohon maaf Gus, saya sudah pensiun, jangan bawa-bawa nama saya lagi, kasihanilah saya selalu disalah-salahkan sama manusia. Nah terus saya tanya, kenapa kalian pensiun? Kan tugas kalian masih banyak untuk menggoda dan mengganggu, menakut-nakuti manusia. Gimana saya mau menakut-nakuti Gus? Orang saya saja sudah takut sama manusia. Kenapa kamu takut sama manusia? Apakah manusianya sekarang sudah banyak orang alim, banyak orang yang soleh, banyak yang rajin ibadah? Bukan itu Gus. Kalau itu saya tidak takut. Lah terus kamu kenapa takut sama manusia? Tanya saya. Jinnya menjawab, bangsa setan menjawab, karena manusia sekarang sudah pindah profesi Gus, pekerjaannya manusia sekarang jadi setan. Jadi saya pensiun sajalah. Dunia ini sekarang dikuasai sama manusia berwatak setan. Nah, jadi jangan menyalahkan saya ya Gus gitu. Masa saya sedikit-sedikit disalahkan sama manusia itu? Situlah sahabat-sahabat, percakapan antara saya dengan bangsa jin, bangsa setan setiap hari. Jadi Raja Masa Lembo itu tidak ada, dan Masa Lembo itu adalah nama pulau di antara perairan yang ada di Makassar, Pulau Jawa, dan Pulau Kupang. Dan di tengah-tengahnya ini ada pusaran air. Terjadinya pusaran air ini adalah aliran yang sangat besar dari berbagai penjuru, dan terjadilah perputaran angin. Setelah angin membawa arus air ini sangat kencang, maka terjadilah eksistensi atau penampakan yang dinamakan pusaran air. Seperti itu. Coba kalian membuat pusaran air di ember, bisa pakai gunakan angin, tiupan, ataupun goyangan. Bisa lempengan-lempengan bumi itu bisa membuat pusaran air. Angin-angin yang ada di udara ini juga bisa membuat pusaran air. Jadi jangan dihubung-hubungkan, itu ada raja iblisnya. Laut itu angker, laut ini bahaya. Tidak ada yang angker. Di dunia ini yang angker, yang keramat hanya satu, yaitu hanya ibu. Kedua orang tua, yaitu salah satunya ibu. Maka dari kalian semua jangan pernah menyakiti ibu, jangan pernah menyakiti orang tua. Kalian takut sama setan, kalian takut sama tempat-tempat angker, kalian takut sama laut, takut sama Raja Masa Lembo. Padahal semua itu nggak ada. Ya,
Walaupun ada, seandainya ada, semua itu ada, ya tidak perlu kita takuti. Cukup kita takut sama orang tua dan Allah, karena Tuhan yang nyata di dunia ini adalah orang tua, ibu. Jadi taatlah kepada ibu, taatlah kepada orang tua, karena itu bukti dari ketaatan kita kepada Rasulullah, bukti dari ketaatan kita kepada Allah, kepada Tuhan Sang Yang Widi, Sang Halik, Allah wa Jalla. Ya seperti itu. Jadi ini sudah azan sahabat-sahabat, asar. Jadi kalian semoga paham. Karena sudah asar, di masjid tetangga sudah azan. Masjid sini belum, musola kita belum azan. Nah, jadi semoga kalian paham bahwa Masa Limbo itu nama dari pulau. Nama pulau, bukan nama iblis, bukan nama jin, bukan nama Dajjal. Dajjal itu namanya ya Dajjal, bukan Masa Limbo. Yang namanya setan itu susah untuk direkam, apalagi dibuat syuting. Tuh ya, kalau sudah ada jin, setan mau diajak syuting, ya setan-setan yang bener, yang asli pensiun. Kenapa mau pensiun? Karena setannya sudah digantikan sama manusia. Manusia berwatak setan, seperti orang-orang yang suka nyinyir. Ngopi lor, ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi sedot. Faham ya sahabat-sahabat? Faham? Ayo komentar, faham atau belum? Faham atau belum? Soalnya saya mau ke rumah sakit ini. Saya mau ke rumah sakit, mau menjemput sahabat saya yang istrinya kemarin melahirkan dan sekarang sudah mau dibawa pulang dan membutuhkan bantuan saya karena beliau belum punya mobil, dan karena saya ada mobil yang nganggur, maka saya akan meluncur ke sana. Saya sendiri yang nyetir, bukan supir saya sendiri yang nyetir untuk membantu sahabat saya yang membutuhkan bantuan saya. Oke sahabat-sahabat, terima kasih dan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam putar tasbih waca sholawate. Jadi kalian paham ya?